Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaquna sallallahu. Jamaah yang memuliakan Allah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian keluarga sakinah. Tema besar kita adalah akhlak keluarga Islami dan kita membahas tentang akhlak kepada Allah bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita membahas akhlak kepada Allah adalah menyandarkan kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kepada Allah, karena sakinah mawaddah warahmah itu adalah pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi bukan kekayaan, bukan ketampanan, bukan kesehatan, bukan popularitas yang nanti akan menjadi sandaran dalam kita membangun keluarga sakinah, tapi Allah lah yang menjadi sandaran itu. Ketika rumah tangga kita mendapatkan barokah dari Allah, maka orang miskin, orang yang wajahnya jelek, orang yang tidak terkenal, orang yang sakit-sakitan bisa meraih sakinah ketika dia menyandarkan pembangunan hal ini kepada Allah SWT. Itu kajian kita pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita membahas tentang akhlak yang kedua. Setelah kemarin kita membahas bahwa Allah lah pelaku utama di dalam kehidupan ini, tidak ada satu daun pun yang gugur, melainkan Allah mengizinkan itu terjadi. Allah lah yang memberikan sakinah ke dalam hati hamba yang beriman. Maka akhlak yang kedua adalah menggapai ridha Allah. Jadi hanya menjadikan ridha Allah itu sebagai yang paling tinggi. Jadi kita melakukan aktivitas dalam hidup, juga termasuk dalam aktivitas berumah tangga, tujuan utamanya hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Kalau sampai nanti ada tujuan yang lain, khawatir itu menjadi habaan manthura, menjadi debu yang berterbangan, menjadi kekecewaan kita karena apa yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, saya akan menjelaskan kenapa mencari ridha Allah ini menjadi tujuan atau menjadi akhlak. Jadi kalau nanti ada orang yang melakukan amalnya dalam konteks berkeluarga bukan untuk mencari ridha Allah, dia sebenarnya tidak punya akhlak kepada Allah. Allah lah yang memiliki surga dan neraka. Allah lah yang menerima atau menolak amal manusia. Allah lah yang memberikan kekuatan. Allah lah yang mengatur alam. Terus tiba-tiba manusia melakukan amal bukan untuk Allah. Itu namanya tidak punya adab, tidak punya akhlak. Nah, pembahasannya seperti ini. Yang pertama, kenapa menggapai ridha Allah itu menjadi akhlak kita kepada Allah? Karena ridha Allah itu adalah nikmat yang paling tinggi. Perhatikan riwayat ini. Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah, ya ahlal jannati fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daika, fayaqul hal raditu, fayaquluna wa ma lana la nardo wa qad a'taitana ma lam tuti hadan min khalqik. Jadi besok Allah akan berfirman kepada para penduduk surga, wahai para penduduk surga, labbaik ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, hal raditum, apakah kalian ridho dengan surga ini?
Ini pertanyaan yang aneh bagi para penduduk surga. Bagaimana kami tidak ridho? Sedangkan apa yang kami harapkan untuk masuk surga sudah tercapai. Padahal dulu waktu di dunia, konsep surga ini adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu surga, Rasul mengatakan surga itu ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Surga itu mata belum pernah memandang keindahannya, telinga belum pernah mendengarkan kemerduannya, dan akal pikiran manusia belum pernah membayangkan kelezatannya. Jadi kalau kita sekarang beraktivitas melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup agar besok masuk surga, surga itu apa? Surga itu mata kamu belum pernah melihat, telinga kamu belum pernah mendengar, dan akal kamu belum pernah bisa membayangkan. Abstrak. Tapi itu bisa diyakini. Makanya tugas Nabi itu berat, karena mengajak manusia meyakini sesuatu yang akal dan panca indera mereka tidak bisa menjangkau. Kita memilih untuk meyakini itu, dan sekarang sudah masuk ke dalamnya. Jadi betul-betul sudah masuk surga. Keindahannya jelas nanti sudah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suaranya merdunya jelas nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan kita akan terbengong-bengong luar biasa lezatnya, karena belum pernah terbayangkan ada kelezatan seperti itu. Terus tiba-tiba Allah bertanya, "Haraditum, apakah kalian ridho dengan surga ini?" Maka penduduk surga menjawab, "Wa malana la nardo wa qad a'taitana ma lam tuti ahadan min khalqik." Bagaimana bisa kami tidak ridho sedangkan Engkau telah memberikan kepada kami kesenangan-kesenangan tidak Engkau berikan kepada makhlukmu yang lain, ya Allah. Gimana yang kayak gini kok nggak ridho? Sedangkan waktu di dunia dikasih nasi bungkus sama uang 100.000, dikasih kaos yang nggak layak untuk jagong gitu ya. Hanya kaos buat saringan tahu gitu, karo nasi bungkus sak kotake kon demo gelem kok. Mosok nyang swarga ora itu. Maka Allah kemudian mengatakan, "Ana u'tikum afdhala min dzalika." Aku akan memberikan kepada kalian yang lebih utama, lebih afdal dari ini semua. Dan itu tidak masuk dalam logikanya penduduk surga. Ada yang lebih baik di surga. Maka mereka bertanya, "Ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdhal min dzalika?" Ya Allah, ya Rabb kami, apakah ada yang lebih baik dari surga ini, lebih utama dari surga ini? Maka Allah mengatakan, "Uhilu 'alaikum ridwani falasqatu 'alaikum ba'du abada." Mulai hari ini aku akan menghalalkan keridhoanku atas kalian, dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Jadi dari riwayat ini menunjukkan bahwa surga Allah itu adalah yang paling tinggi. Dan kalau sudah diridhoi Allah, mesti dimasukkan surga, karena surga ada tempat yang diridhoi Allah. Jangan sampai bikin syair yang aneh, "Ya Allah, aku cari ridhomu meskipun ke tempat neraka." Enggak mungkin diridhoi Allah di tempat neraka, neraka bukan tempat yang diridhoi Allah kok. Enggak. Jadi kalau sekarang kita melakukan satu perbuatan, kemudian bukan ridho Allah yang kita cari, sayang. Kenapa sayang? Hatta perbuatan yang Anda lakukan itu bisa memikat orang lain sampai menjuluki Anda orang baik pun. Tapi kalau tidak dari ridho Allah di dalamnya, itu kalau orang Solo bilang muspro. Habaan mangfur itu muspro, jadi debu yang berterbangan. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Nah ini sih kita kaitkan dengan siapakah orang yang pertama kali masuk neraka. Kalau Anda mempelajari hadis ini, maka Anda paham bahwa orang yang pertama kali masuk neraka bukan orang-orang yang berwajah kriminal. Bukan perampok, pembunuh, koruptor. Koruptor itu kalau di Arab dipotong tangannya, kalau di Cina dipotong lehernya, kalau di Indonesia dipotong masa tahanannya. Jengkel betul sayangnya. Astagfirullahnya berkali-kali, karena kayaknya sampai mati juga tetap kayak gitu yang terjadi di Indonesia, kecuali Anda berjuang. Kalau ya kayak gini terus ya begitulah. Bukan orang-orang berwajah kriminal ini ternyata yang pertama kali masuk neraka, tapi justru orang-orang yang mampu menipu manusia, mampu berkamuflase, mampu melakukan pencitraan sehingga manusia menganggap mereka orang baik. Perhatikan riwayat ini.
Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulus tusyida. Sesungguhnya orang yang pertama kali dituntaskan hisabnya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Ditemukan tubuhnya di medan perang. Fa'udhiya bihi fa'arafahu ni'ammahu fa'arafaha. Kemudian dia didatangkan ya di hadapan Allah, kemudian Allah mengingatkan dia akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi untuk membuat orang itu bisa ikut perang itu harus punya kenikmatan-kenikmatan, dan itu pemberian Allah. Badan yang tegak. Dari orang yang gampang masuk angin nggak mungkin ikut perang gitu kan. Nanti pamit pulang masuk angin, mencret di jalan gitu ya. Pulanglah. Judulnya apa? Pahlawan yang terluka ini ya, pulanglah gitu. Jadi untuk bisa berada di medan perang, nanti makanannya tidak enak terus setiap hari, kemudian mungkin akrab dengan bau anyir karena setiap hari ada yang meninggal, mungkin nggak sempat dikuburkan, harus perang lagi, mungkin ada usus yang terburai karena kena tombak kemudian ditarik keluar, mungkin ada kepala yang terpenggal kemudian melayang, ada nanah, ada darah, ada bau-bau busuk. Belum lagi kalau perangnya bisa berlangsung bertahun-tahun. Seingat saya perang Afghanistan itu sejak saya SMA, gitu loh. Jadi sampai sekarang berapa puluh tahun sudah. Wong anak saya saja sudah lulus kuliah, loh. Jadi sudah lebih dari umur anak saya. Untuk bisa tetap berada di medan perang dalam situasi seperti itu, jelas ini butuh kenikmatan dari Allah. Badan yang tegap, mental yang kuat. Maka Allah mengingatkan itu dan dia mengakuinya. Fa'arafaha qala fama amilta fiha. Maka Allah bertanya kepada orang ini, apa yang kamu lakukan dengannya, dengan nikmat yang kuberikan kepadamu itu? Dia mengatakan, qataltu fika hatta tushitu. Aku menggunakan nikmat-nikmatmu itu untuk berperang di jalanmu ya Allah sehingga aku mati syahid di dalamnya. Qala kadzabta. Allah berfirman, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jariyun. Tapi kamu berperang adalah karena ingin dikenal sebagai pemberani, pahlawan. Waqad qila, dan orang-orang sudah mengatakan apa yang kamu inginkan itu. Nek bahasa saya, kamu perang untuk dianggap pemberani, nah kamu ditemukan mati di medan jihad, di medan perang, kamu sudah dimakamkan di makam pahlawan. Namamu dimasukkan dalam buku sejarah. Ini loh nama-nama orang yang gugur di pertempuran Nurul Iman, pertempuran Nurul Iman gitu. Terus nanti di situ sudah dibangunkan semacam tugu atau prasasti. Ini nama-nama yang di situ. Terus nanti ketika guru mengajarkan sejarah, dulu waktu Semarang itu perang, di Nurul Iman ini ada prasasti, itu ada orang-orang perang, namanya ini. Terus mungkin nama itu sudah dipakai untuk nama-nama jalan. Itu pengakuan-pengakuan manusia atas kepahlawanan orang ini. Waqad qila, orang-orang sudah menyebut kamu seperti apa yang kamu inginkan. Kemudian Allah memerintahkan orang ini untuk dimasukkan ke neraka yang pertama kali. Jadi Anda bisa bayangkan yang masuk neraka pertama kali bukan orang yang memperkosa, bukan yang membunuh, bukan yang memutilasi, bukan yang merampok, bukan yang korupsi, bukan. Tetapi orang yang mati syahid di medan perang, dibuatkan tubuhnya, dibuatkan patungnya, dijadikan nama jalan, diajarkan di buku-buku sejarah. Tapi kosong di hadapan Allah, zong. Yang kedua, didatangkan di hadapan Allah adalah seorang rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan membacakan Al-Qur'an. Allah mengingatkan orang ini atas nikmat-nikmatnya. Karena untuk bisa memahami satu persoalan kemudian menerangkan kepada orang lain itu nikmat loh. Ada loh orang itu sudah hafal yang mau disampaikan, begitu duduk ustadznya lewat hilang yang mau disampaikan itu ada, baru saja kejadian tadi. Nggak semua orang bisa loh, misalnya ngomong di depan orang banyak, kemudian ngomongnya tetap urut, nggak semua orang bisa. Baca Quran itu nggak semuanya bagus loh. Saya pernah tersiksa bermakmum di belakang hafid Quran coba. Jadi orangnya hafid Quran, tapi saya tersiksa. Bermakmum di belakangnya, kenapa? Dia hafid Quran dan karena itu bacaannya panjang-panjang, tapi suaranya palas. Anda bisa bayangkan dibimbing orang yang suaranya palas, sedangkan musik saja kalau penyanyinya palas Anda ingin segera mematikan.
Ada, saya pernah ketemu hafid Quran tapi suaranya pales. Jadi ngambil nadanya itu nggak pas gitu loh. Pitch kontrolnya tuh nggak bagus gitu loh. Jadi ini suaranya begitu kemudian dinaikkan itu, loh kok naiknya cuma setengah nada kayak gini. Jadi yang krungu tuh geli gitu loh. Jadi kalau sampai ada orang bisa baca Qur'annya bagus, ada orang menerangkan agama mudah dipahami, itu kelebihan dari Allah. Maka Allah mengingatkan di atas kelebihan dan dia mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, Fama amil tafiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang diberikan kepadamu itu? Dia menjawab, ta'alamtul ilma wa alamtuhu wa qara'tu fikal Qur'ana. Aku telah mempelajari ilmu, kemudian aku ajarkan kepada manusia dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, walakinnaka ta'alamtal ilma liyuqal alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari'un faqad akila. Kamu mempelajari ilmu, kemudian kamu ajarkan kepada orang lain, sebenarnya adalah untuk disebut sebagai intelek, orang pintar. Ya. Kemudian kamu membacakan Al-Quran agar kamu disebut sebagai orang yang bacaan Qurannya bagus. Waqad qila, dan orang-orang sudah menyebut kamu seperti itu. Ini Ustadz 1.100.000 umat gitu loh. Ini Ustadz yang kalau baca Quran kita berderai dari air mata karena apa, syahdu suaranya gitu. Kamu sudah mendapatkan itu. Maka tidak mendapatkan dari Allah, kemudian orang ini dilemparkan ke neraka yang kedua. Nah, yang ketiga adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah. Kemudian dia menggunakan harta kekayaan itu banyak memberikan bantuan, donasi. Orang ini didatangkan di hadapan Allah, kemudian Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang dia berikan kepadanya. Ada orang-orang tertentu itu cari uang itu gampang. Saya kenal beberapa teman, ya Allah, apapun yang dia sentuh itu jadi uang. Hatta sekarang ini di masa pandemi itu ada beberapa teman saya itu justru ekonominya membaik. Yang hirba-hirba jangan ditanya. Hirba itu bisa mencari uang dengan cara menakut-nakuti orang lain, Pak. Anda takut mati karena COVID, konsumsilah sari buah. Sari buah langsung laris kok di toko saya. Gitu. Nanti ada orang posting, saya kena COVID tapi mengkonsumsi sambiloto biar sembuh. Sambiloto langsung laris kok bulan berikutnya gitu loh. Jadi bisnis kesehatan itu bisnis yang menggiurkan tapi menakutkan gitu ya. Caranya nakut-nakuti orang. Nanti udah takut, kami sediakan barangnya gitu loh. Anda butuh Gustul Hindi, kami ada. Gitu ya. Jadi gitu sekarang. Jadi selama masa pandemi ini di tempat kami jualan herba luar biasa naik berlipat-lipat. Apalagi yang produk-produk herba murni yang rimpang-rimpangan, apalagi berbarengan dengan munculnya Dr. Zaidul Akbar, langsung Pak naik. Termasuk minuman yang favorit di restoran kami itu namanya Ultimate. Itu karena campuran rimpang-rimpangan. Ada teman saya yang ibu-ibu itu biasa bisnis sebelum pandemi. Begitu pandemi, naluri bisnisnya tetap jalan. Sekarang dia sukses dengan jualan masker. Tapi judulnya masker cantik, namanya juga ibu-ibu. Jadi masker tapi ada broklatnya. Masker tapi nanti ada sulaman-sulaman mutiaranya gitu loh. Jadi sekedar ditutupi wajahnya saja perempuan tetap ingin cantik kok coba gitu. Kan saya sudah bilang marah itu merah. Marah itu merah, marah itu perempuan, merah itu cermin. Bahasa Arab itu kalau katanya sama, akar katanya sama, maknanya saling berkaitan. Jadi perempuan itu seperti cermin. Dia selalu melihat penampilannya. Jadi perempuan itu kalau keluar rumah nggak rapi itu malu. Jadi kalau Anda lihat perempuan nggak rapi, pasti baru ada masalah. Gitu aja, judulnya begitu. Nah, jadi kalau Anda lihat perempuan kusut lewat, perempuan bermasalah. Gitu loh. Karena perempuan kalau mau keluar rumah itu, dia malu kalau penampilannya nggak rapi. Karena dia seolah-olah bercermin. Merah dan marah itu sama akar katanya. Sekarang mbok waca piye? Hulukun itu artinya adalah akhlak. Khalqun artinya adalah ciptaan. Kama hasanta khalqi fahasin huluki, sebagaimana kau telah baikkan ciptaanmu maka baikkanlah akhlakku ya Allah. Itu Arab gundulnya sama persis. Nah, enggak ngerti, maka diboco-boco. Berarti akhlak dan ciptaan itu nanti berhubungan dengan erat. Nanti kita bahas itu zaman dulu.
Kemudian Allah menanyakan kepada orang yang setiap yang dia sentuh jadi uang ini, apa yang kamu lakukan dengan nikmatku itu? Dia mengatakan, mataraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha laka. Tidak ada satu ladang kebaikan yang kau perintahkan untuk berinfak di dalamnya kecuali aku berinfak di dalamnya karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta walakinna fa'alta likun huwa jawadu. Apa gila? Kamu dusta. Apa yang kamu lakukan adalah untuk membuat namamu dikenal sebagai dermawan dan orang-orang sudah menyebut kamu seperti itu. Maka dia dimasukkan neraka yang ketiga kalinya. Jadi Anda lihat hadis ini, orang-orang yang pertama kamu masuk neraka adalah orang-orang yang berhasil mengelabui manusia tapi tidak bisa mengelabui Allah. Dia bisa soleh di hadapan manusia tapi tidak soleh di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah tahu niat yang sebenarnya dalam hatinya. Nanti kalau dalam ayat disebut sebagai habaan mangturo, debu yang berterbangan. Jadi dengan memahami seperti ini, kalau sampai Anda melakukan perbuatan bukan karena Allah sayang, yang diakui manusia, yang dijadikan jadikan nama jalan, disebut pahlawan, diberi penghargaan, dijadikan sebagai qori'ul Quran, kemudian diberi piagam karena dia dermawan, itu saja masuk neraka kalau bukan karena Allah. Apalagi kebaikan kita bahkan orang lain tidak tahu. Kebaikan Anda kepada suami, maaf, itu kan tetangga nggak tahu. Ternyata itu saja Anda lakukan bukan dalam rangka mencari ridho Allah, kan sayang. Suami bikin jengkel, Anda kecewa, sudah gitu nggak dapat pahala dari Allah, kan itu sayang sekali. Yang diakui manusia saja ada yang tidak sampai kepada Allah amal solehnya, apalagi ini amal yang orang lain bahkan tidak tahu. Coba misalnya nih, saya minum. Misalnya begini, ibu-ibu masak nih ceritanya. Maaf, ibu masak itu kan repot toh Bu. Nyuci, ngepel, bersih-bersih rumah, ngomong anak yang mirip suami yang paling menjengkelkan. Panas, masuk angin, taruh di bopong. Di sela-sela itu jenengan masak, paham? Begitu sore hari suami pulang, orang mangan, anyel banget. Itu nek jenengan mencari ridho Allah kan tinggal ya ora apa-apa niatku golek ganjaran saka Gusti Allah. Bojoku ramangan malah beneran ada kabar baiknya. Apa? Bisa diingat. Jadi saya sosok masak malah tinggal memanaskan selesai. Tapi perempuan yang tidak tahu kan akhirnya kan marah-marah. Ngerti yang ini mau ngomong toh gen aku ora masak wis terposo tibake ora mangan. Malah pamer jajan karo kancane ngene enak gur pamer swara tok ora oleh-oleh. Jengkel ketenan Mas dadi bojomu kuwi. Tonggo orang ngerti jenengan pegel ora eneng ganjarane markona. Itu udah sesederhana itu. Makanya ini harus dipahamkan. Ridho Allah itu bahkan lebih tinggi daripada surga, saudara-saudara. Jadi kalau Anda melakukan amal bukan karena Allah, hatta amal Anda diakui orang banyak pun ternyata di hadapan Allah tetap tidak diterima kok. Gimana bisa? Ini yang saya sampaikan tadi sebagai penjelasan tentang habaan mangthura. Ini adalah surat Al-Furqan ayat yang ke-25. Oh iya, 23. Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mangthura. Kami tunjukkan kepada manusia catatan amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan di dunia dulu. Kemudian kami jadikan catatan itu menjadi debu yang berterbangan, alias tidak ada sisanya, tidak ada bekasnya. Jadi misalnya kita datang ke pengajian seperti hari ini, itu ada catatannya, malaikat roket jelas mencatat tanggal sekian, tanggal 19 Maret tahun 2021. Datang ke pengajian, itu pasti ada amal solehnya, ada pahalanya. Karena fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa barang siapa melakukan perbuatan amal kebaikan meskipun satu darah, dia akan melihat hasil dari perbuatan baiknya itu. Pasti ada catatannya dan besok ditunjukkan kepada kita, loh. Kamu hari Jumat ketika bulan Maret datang tuh di pengajian, ya harusnya kamu dapat pahala. Tapi maaf ya, ini debu, hilang.
Jadi judulnya adalah ada catatannya tapi tidak ada balasannya. Itu namanya habaan mangthura. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir, yang di bawah itu penjelasan Ibnu Katsir, hadza yaumul qiyamah. Kejadian ini nanti kejadiannya terjadi pada hari kiamat. Hina yuhasibullahu ibada ala ma amilu min khairin wa syarrin wa akhbaru annahu la yatahassalu haula'il musyrikin min al-a'mali allati dhannu annaha munjatun lahum syai'un. Kemudian Allah menghisab hamba-hambanya atas amal yang mereka lakukan di dunia dulu, yang baik maupun yang buruk. Kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang musyrik bahwa amalan yang mereka lakukan, yang waktu di dunia dulu mereka kira bisa menyelamatkan mereka dari api neraka, tidak ada nilai sedikit pun. Jadi menyelamatkan mereka dari api pun. Wadzalika, yang demikian itu, li'annaha, karena amal-amal itu faqadat syarto syar'i, kehilangan syarat secara syariat untuk diterima. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua mutaba'ah li syar'illah. Jadi itu merupakan konsekuensi dari syahadat. Jadi ketika kita bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, berarti yang kita tuju dengan amal-amal kita hanya Allah. Ketika kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, berarti dalam beramal menggunakan ajaran yang diajarkan Muhammad. Jadi lahiriahnya sesuai dengan petunjuk Nabi, batinnya adalah ikhlas. Maka kalau ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, apakah pernikahan kami masih bisa diteruskan atau tidak? Saya jawab, jenengan aja ikhlas apa ora? Nek jenengan masih ikhlas, teruskan, insya Allah pahalanya besar. Tapi nek jenengan sudah tidak ikhlas, lepaskan. Kenapa? Sudah capek. Tapi nanti tidak dapat pahala di sisi Allah. Nanti ada ustadz lain lah, ustadz tentang akidah atau ibadah yang membahas syarat diterimanya ibadah. Amal yang tidak ikhlas nggak akan diterima Allah. Hatta dia ditemukan mati syahid di medan perang, hatta dia diakui sebagai pembaca Al-Quran, hatta diberi sertifikat sedang memberikan bantuan. Jangan-jangan kita bangun ini, ada donatur, kemudian kita bikin sertifikat. Yayasan apa? Nurul Iman itu yayasan. Oke, Yayasan Nurul Iman. Dengan ini ya mengucapkan sebesar-besar terima kasih kepada nama siapa gitu atas bantuannya sebesar 20.150.650 rupiah. Semoga menjadi amal soleh Allah. Itu kan cuma doanya ketua yayasan. Kembali kepada pelakunya ikhlas atau tidak ketika membantu itu. Menjadi ikhlas karena dia membantu karena keinginan pribadi, mungkin menjadi ikhlas karena dilokke. Masa to Pak ngono aku bangun kowe ora bantu-bantu gitu loh, gregeten dilokke ngono, ya wis tak bantu wis, ngene karo ngono kuwi. Nah, ketua yayasannya kan ora ngerti pas bantu asine ngono kuwi niate gitu loh. Ya, masa to Pak ngono aku bangun terus kowe ora tau bantu to. Ya wis tak bantu piro wis. 20 juta Pak, ya wis kono tak transfer 20 juta. Ngono kok golek amal soleh gitu loh Pak. Nek ngono golek sertifikat kan wis ento gitu loh, makanya gitu. Kalau yang kamu cari sertifikat kamu udah dapat sertifikat. Tapi kalau kamu dapat ridho Allah, nanti dulu ikhlas nggak kamu melakukan itu. Kita sering tidak sadar bahwa ada loh perbuatan suami yang tidak ikhlas kepada istri dan perbuatan istri yang tidak ikhlas kepada suami. Dan ikhlas itu bukan dibicarakan tapi dibuktikan. Ya, istrinya sakit ke tukang pijet, sama tukang pijetnya ditanya, Mbak kok awakmu kurumen ndak men tolong sasi rene pijet ora kaya ngene iki lho. Ngopo to Mbak wong digawe enteng wae yo awakmu kurumen. Aku wis tolong sasi ora dikei nafkah karo Mas Mukidi yo. Oh. Lah mulane aku rada kuru. Ning aku ikhlas kok. Lah kira ikhlas gitu loh ya. Kan banyak ibu-ibu yang mengaku ikhlas tapi menceritakan aib keluarganya kepada orang lain. Diakhiri dengan kalimat ikhlas ya. Aku ikhlas kok. Terus koncone ya padha-padha bodhone. Ngelus-elus ngomong sabar mbok, muga-muga dadi ganjaran mari mlebu swarga. Mari mlebu swarga. Kandhane sapa? Kandhane tanggamu sing padha bodhone karo kowe. Nah, yang ikut pengajian enggak. Kalau bukan karena Allah enggak akan diterima. Jadi kalau kita melakukan amal itu bukan karena Allah, sayang. Sayang itu seperti melakukan amal seperti mengejar fata morgana. Jadi fata morgana itu kayak di foto itu. Jadi kalau Anda naik di jalan yang panas itu jauh, itu kan seolah-olah ada airnya itu di tengahnya. Tapi kalau Anda mendekat itu nggak ada apa-apa. Jadi orang melakukan amal mengejar seolah-olah nanti mendapatkan kebaikan dari amal itu, tapi ternyata setelah sampai di hadapan nggak dapat apa-apa. Sayang sekali.
Maka lakukanlah amal-amal Anda dalam keluarga itu untuk mencari ridho Allah, karena itu adalah adab yang paling tinggi. Karena tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Mintalah kepada Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan, tadi namanya Pak Marwan. Marwan Imam atau Imam Marwan? Marwan Imam atau Imam Marwan? Marwan Imam. Beliau adalah yang nanti akan bekerja sama dengan saya membangun pesantren. Pesantrennya namanya Pesantren Keluarga dan Taman Pendidikan Akhlak. Pesantren keluarga itu nanti saya yang mengelola. Jadi menindaklanjuti layanan-layanan keluarga. Karena layanan keluarga itu ternyata tidak cukup hanya dengan di tempat konsultasi. Sekitar 2 minggu yang lalu ada teman saya, punya istri 2, kena COVID. Dia dan kedua istrinya kena COVID. Qadarullah dia yang meninggal. Jadi istrinya berdua itu masih hidup. Nah kemarin saya nengok ke sana. Ada yang mau langsung dapat 2 istri? Ada yang mau langsung dapat 2 istri? Jadi mereka sekarang tinggal berdua di satu rumah, saling bahu-membahu. Mereka pas kemarin menjalani pernikahan poligami tidak, mereka berpisah, rumahnya beda. Tapi sekarang begitu suaminya meninggal, mereka malah tinggal satu rumah. Anaknya cuma 1, itu pun di pesantren. Dan mereka berdua. Persoalannya adalah, hari ini mungkin masih ada bantuan dari kemarin dana-dana takziah. Tapi ke depan itu akan habis. Sementara mereka selama ini adalah ibu rumah tangga yang mengharapkan nafkah dari suami. Sekarang adalah apa cukup kami bisa bertahan hidup kalau kami tidak berupaya untuk mencari nafkah? Pertanyaannya, ibu punya keterampilan apa? Tidak punya. Oke, kalau tidak punya berarti nanti kami ngajari. Nah itu kan tidak mungkin selesai di tempat konsultasi. Ibu mau diajari masak, mau diajari bikin kue, atau mau diajari kue basahan, atau mau diajari salon kecantikan atau jahit, monggo. Itu harus ada ruangan. Saya punya adik yang di Solo punya 5 outlet toko roti, namanya Sabita. Itu mengatakan kalau satu jenis kue basahan, lemper misalnya, itu satu hari dia butuh sekitar 250, karena di satu toko dia minimal menaruhnya 50. Jadi nanti ibu ini kita ajari, Bu, Anda maunya bikin apa? Perol tape atau tadi makanan-makanan itu diajari satu resep saja. Kalau sudah bisa satu resep, sehari langsung bikin 250. Nggak usah dijualkan kemana-mana, nanti malah digoda sama pembelinya. Langsung storekan aja ke toko adik saya itu, langsung 5 toko, langsung 50. Jadi saya pengen memberikan bantuan secara maksimal seperti itu. Saya pengen jahit Ustaz, oke jahit, nanti kita hubungan dengan para ikhwan yang punya usaha bisnis baju, kemudian dia bisa mendapatkan order jahitan-jahitan dari situ. Ada yang kemarin mu'alaf, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki muslim. Nah sekarang setelah dia hamil dan melahirkan malah dicerai sama suaminya. Dia bingung. Kalau saya tetap muslim, saya tidak punya siapa-siapa. Tapi kalau saya pulang ke rumah, ibu saya menyambut dengan baik, cucunya, tapi harus dibaptis, kan ibu saya Katolik. Itu kan harus punya tempat untuk beristirahat, untuk belajar ilmu agama agar kuat, tidak kembali murtad lagi. Itu kan nggak mungkin di tempat konsultasi. Harus ada tempat yang menampung itu. Terus tadi keluhan dari Ustadz, saya pengen ikhwan dan akhwat kalau mau nikah itu punya ilmu tentang berkeluarga. Kita bisa adakan daurah seminggu atau 1 bulan, kita bikin kurikulumnya. Itu nggak bisa dikonsultasikan, itu langsung ada tempat mengadakan daurah. Itu namanya pesantren keluarga, nanti ya saya bikin seperti itu. Kalau Anda pengen bantu infak ya enggak apa-apa gitu. Asal ikhlas, bukan karena ingin dapat sertifikat dengan tanda tangan saya gitu ya. Gitu. Terus namanya Taman Pendidikan Akhlak itu untuk sekolahnya. Kemarin mau kita bikin level SD, saya bilang tidak, SD itu urusan bapak dan ibu kandung, jangan sampai putus. Kita bikin level SMP saja. Akhirnya kita coba dulu kurikulumnya di Arafah, itu kita praktek Kamis, Jumat, Sabtu, jam 2 sampai jam 5 sore. Hanya 3 hari tok dalam 1 minggu. Itu untuk menguji cobakan kurikulum. Qadarullah, alhamdulillah, 1 bulan sekolah tempat kami sudah nggak pegang handphone. Yang pegang handphone malu nggak masuk sekolah lagi. Tapi sampai hari ini yang masuk sekolah masih 45 orang, jadi masih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu berterima kasih kepada kami karena anaknya sudah tidak pegang handphone hanya dengan sekolah sebulan di tempat kami. Sementara sekarang yang urusan pesantren saja masih pegang handphone. Ustadz-ustadz muda itu masih pegang handphone. Termasuk tadi yang lepas sandal, masuk kamar mandi dan macam-macam gitu.
itu kita benahi sebelum nanti meningkat kepada level pembacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran. Itu namanya Taman Pendidikan Akhlak, dan tahun ini kita buka level SMP laki-laki. Nanti kalau ini kan ada yang sekolah dasar ya di sini, mungkin ada yang berminat, nanti bisa melihat mengambil brosurnya. Jujur saya tidak melakukan yang sudah dilakukan teman-teman. Jadi pondok tahfidz sudah banyak, pondok ulumuddin sudah banyak, tapi pondok yang fokus pada pembinaan akhlak ini belum banyak. Kalaupun ada, belum banyak, dan kalaupun ada itu tidak fokus ke situ toh. Jadi kemarin tuh ada kejadian anak yang ketika ujian di kelas nilainya bagus, dia ranking 2 satu kelas, tapi gak bisa naik level karena akhlaknya buruk. Jadi ketika di masjid itu rame, nggak bisa tertib. Yang saya ingat dari TPA kami, Taman Pendidikan Akhlak kami, itu anak-anak kalau mau belajar itu di atas kepalanya ditaruh majalah selama 15 menit atau lebih, gimana agar itu tidak jatuh. Itu berarti harus konsentrasi betul. Jadi hal-hal yang kita pelajari dulu itu termasuk yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Akhlak dulu atau adab dulu sebelum nanti belajar ilmu agama yang lain. Nah, kalau Anda mulai niat ini muncul gara-gara saya ngisi konsultasi, ternyata masalah yang banyak muncul adalah masalah akhlak. Jadi saya ketemu kasus orang hafal Quran, tapi kalau marah sama istri itu mukul. Saya ketemu kasus hafal Quran, tapi kalau tidak dibangunkan sholat subuh ternyata tidak bangun. Saya ketemu hafidhoh hafal Quran, kasusnya adalah dia sama mertuanya tidak menegur. Saya bahkan baru saja ketemu kasusnya 1 bulan yang lalu, hafal Quran tapi menyukai sesama jenis. Ini luar biasa. Jadi sekarang hafid Quran itu sudah fenomena yang sangat umum, tapi banyak tempat yang hafal Qurannya dapat tapi akhlaknya nggak dapat. Ya, kita pengen fokus di situ. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak merasa pengen percaya kepada kami untuk membenahi akhlak-akhlak putra-putri Anda, insya Allah nanti akan kita bikinkan pesantrennya. Lah nanti doakan saja 3 tahun 4 tahun lagi yang perempuan kita buat juga unitnya. Tapi sekarang kita bikin unit yang laki-laki dulu, karena dalam hitungan di atas kertas bikin pesantren perempuan itu biayanya 3 kali lipat lebih mahal daripada pesantren laki-laki. Ya karena kalau perempuan semuanya harus tertutup, kamar mandi tertutup, kemudian jemuran tertutup, apa-apa tertutup. Kalau laki-laki terbuka nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu lingkungannya juga hutan belantara, yang mau lihat siapa? Macan sama ular gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah nikmat yang paling tinggi ya, yang namanya ridha Allah itu. Yang kedua, orang yang memahami konsep mencari ridha Allah ini berarti dia di level pemahaman yang paling puncak, paling tinggi. Karena orang yang kita berjuang agar pesantren kita ini dikenal orang banyak, itu levelnya masih mengenalkan pesantren. Kita ngadakan baksos agar partai kita dipilih orang-orang, itu levelnya baru pada level partai gitu loh. Tapi kalau saya melakukan amal agar Allah meridhoi, itu dia di puncak pemahaman sebenarnya. Makanya kemarin waktu saya ngisi di Sulawesi, ada pertanyaan yang saya salahkan. Ini pertanyaan salah. Pertanyaannya begini, Ustadz, bagaimana caranya membuat suami merasa senang dan bahagia? Bagaimana menyenangkan suami? Apa yang saya lakukan sebagai istri agar suami saya senang? Mbak, urip pisan teh urip mugur sederhana banget atau cita-citanya membuat suami senang? Itu pertanyaanmu salah, saya bilang. Loh kenapa Ustaz? Karena kalau untuk menyenangkan suami itu relatif. Tergantung suaminya. Nek suaminya suka nyanyi dangdut, senang istrinya goyang-goyang. Kalau suaminya sukanya dia punya bisnis narkoba, dia suka istri yang bisa membantu menyebarkan dagangan. Kalau suami Anda itu suka ojek tunggal, dia suka istri yang nyanyi-nyanyi ditemani ojek tunggal dia. Jadi kalau membuat suami senang tergantung suaminya seperti apa. Suami tertentu suka istrinya pakai rok mini daripada berjilbab. Suami tertentu suka istrinya dandan kayak mau ikut karnaval daripada menjaga penampilan, daripada godaan laki-laki lain. Jadi itu relatif, tergantung suaminya, dan itu pun dia sebagai manusia kadang-kadang mengecewakan. Jadi yang benar gimana Ustaz? Yang benar adalah bagaimana cara menjadi istri yang diridhai Allah. Titik. Karena untuk menjadi diridhai Allah itu lebih mudah. Pelajarilah ilmu agama tentang kewajiban-kewajiban istri, itu petunjuk Nabi, jalankan dengan ikhlas. Sudah, itu pendapatnya di Allah insya Allah. Lah kalau nanti kamu melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban istri menurut syariat Islam, menurut ajaran Rasulullah, kok suamimu nggak ridho,
berarti dia bukan laki-laki yang baik. Tinggalkan dia secepatnya. Selesai. Karena orang yang tidak suka dengan syariat Allah hanya orang-orang jelek. Orang yang hatinya bersih dan baik, saya yakin akan menyukai, akan meridhoi apa-apa yang menjadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan bagaimana cara menyenangkan istri, cara menyenangkan mertua, cara menyenangkan orang tua, cara menyenangkan suami, cara menyenangkan tetangga, itu pertanyaan yang justru menunjukkan dia tidak paham persoalan. Jadilah orang tua yang diridhoi Allah, jadilah suami yang diridhoi Allah, jadilah istri yang diridhoi Allah. Selesai. Kalau orang lain tidak ridho dengan kamu, mesti orang jelek kita. Jangankan kamu, Nabi Muhammad saja juga tidak diridhoi. Tapi yang nggak ridho sama Muhammad ya Abu Jahal sama Abu Lahab, gitu loh. Orang-orang yang beriman ya akan ridho kepada Rasulullah. Jadi kalau Anda masih ingin memajukan partai Anda ingin memajukan yayasan Anda, kalau bukan dalam rangka mencari ridho Allah, itu bahaya itu. Karena cita-cita kita ternyata rendah. Kalau kita ingin ridho Allah, itu menjadi cita yang tinggi dan itu puncak pemahaman. Yang berikutnya, ketika Anda nanti ingin mendapatkan ridho Allah, Anda akan memiliki energi terbarukan. Selalu punya energi untuk mengalah, untuk bersabar, untuk memaafkan. Kenapa? Ya kalau ini yang diridho Allah, kenapa tidak? Saya lakukan ini. Nanti jadi kalau kasusnya tadi seorang istri yang melakukan kebaikan, dia masak untuk suaminya, terus kemudian suaminya tidak makan, ya sudah, wong aku melakukan untuk dari ridho Allah kok justru menjadi tidak dapat ridho kalau aku mengeluh, ngerti orang ini mau aku masak, wes sedetik itu kamu tidak dapat pahala. Jadi kamu cuma astagfirullah, duwe bojo dek kaya ngene, jare jenenge Dika, tibake dikandani angel. Ya udah, Anda cuma ngelus dada, ya Allah kuatkan hati hamba. Selesai. Anda nggak ada urusan dengan komentar orang. Orang mau komentari saya apa, urusan mereka. Urusan saya adalah mempertanggungjawabkan keikhlasan saya kepada Allah, mempertanggungjawabkan ilmu saya agar amal saya lakukan sesuai dengan syariat. Selesai. Maka orang dalam itu punya energi untuk bertahan. Ketika dipuji orang lain dia tidak bertambah bangga, ketika dicela orang lain dia tidak akan berhenti dari perbuatan baiknya. Karena urusan dia bukan dengan sesama manusia lagi, tapi dengan Sang Pencipta. Ketika nanti suaminya mengecewakan, istrinya mengecewakan, ketua yayasan mengecewakan, teman baik mengecewakan, tidak masalah. Kenapa? Karena kemarin saya melakukan itu dalam rangka mencari ridho Allah. Itu namanya energi yang terbarukan. Dan saya ketemu kasus-kasus seperti itu. Saya ketemu kasus-kasus orang yang di mata sangat hebat karena dia mengedepankan ridho Allah daripada kepentingan-kepentingan pribadi. Oke. Selanjutnya adalah kebaikan seutuhnya. Yang dimaksudkan kebaikan seutuhnya itu begini. Yang namanya orang berbuat baik itu dalam Islam harus memenuhi dua syarat. Syarat lahir sesuai dengan petunjuk Nabi dan syarat batin, ikhlas. Dengan dua syarat inilah dimungkinkan munculnya amal soleh menurut manusia karena secara dohiriah baik, tapi ternyata tidak punya nilai di sisi Allah karena batinnya rusak. Inilah kenapa pembahasan tentang keikhlasan dan amal-amal batin itu menjadi penting dalam Islam. Karena amal bisa rusak gara-gara batinnya rusak. Seperti tadi, 3 orang yang pertama masuk neraka itu kan bukan amal lahiriahnya yang rusak, tapi batinnya salah niat. Jadi dimungkinkan kita nanti dipuji orang lain padahal kita di hadapan Allah buruk. Karena apa? Karena kita hanya memperhatikan aspek-aspek lahiriah, pencitraan saja, tapi batinnya tidak. Ada seorang istri yang ditinggal pergi suaminya 1 hari, nggak pulang. Wajar lah, kadang-kadang memang begitu, nggak pulang nggak ngasih tahu. 2 hari tetap nggak pulang. Ada apa ya? Hubungi teman-teman suami. Kamu tahu nggak suami saya? Enggak mbak. Kok ngasih tahu ya? Handphonenya dihubungi juga nggak aktif. Ya sudahlah. Hari ketiga tetap nggak pulang. Ya Allah, kok punya suami udah begini sih? Pulang nggak ngasih tahu. Kemana pergi nggak ngasih tahu? Mulai gelisah. 4 hari. Mulai kehilangan kesabaran. 5 hari dia mulai, ya Allah, kalau memang seperti